Welcome to Bahas Film bersama gue, Miss Movie. Gue baru aja kelar nonton tumbal proyeknya Zero Point. Overall, aku suka filmnya, ngasih sesuatu yang berbeda dengan film horor kita yang biasanya. Tapi waktu mau bikin naskah review ini, malah banyak kejanggalan yang aku pikir-pikir gak masuk akal. Jadi hari ini kita nggak akan cuma review film, tapi di paruh kedua kita akan breakdown secara mendetail naskah dan arti-arti simbolis yang berusaha ditampilkan di film ini. Jangan khawatir, nanti bakal Miss Movie kasih warning ketika kita masuk ke spoiler breakdown. Gue Miss Movie dengan bahas film, kupas tajam, jadi paham. Sekarang kita bahas yuk film ini secara umum dulu. Secara visual, tumbal proyek ini dapat banget suasananya. Tema tumbal konstruksi itu fresh dan punya potensi jadi horor sosial yang gelap. Belum pernah ada kan film horor yang fokusnya di dunia konstruksi, apalagi di dunia korporat gede seperti pembangunan jembatan Suramadu. Biasanya film horor kan berkutat di rumah hantu atau pesugihan. Satu lagi yang fresh, biasanya film horor ngangkat keluarga Islam sebagai yang diteror. Nah, di sini keluarganya Katolik, belum pernah kan? Tapi sayangnya cuma tempelan doang, gak ada adegan kayak exorcism di sini. Tidak ada ujian kepada iman Katoliknya juga di sini. Ya, intinya keluarganya Katolik gitulah. Permasalahan lainnya film ini terjebak di dua hal, yaitu pacing yang berantakan dan fokus karakter yang pilih kasih. Di awal kita dikasih tahu tokoh utamanya si Yuda yang diperankan oleh Chiesa Alvaro, anaknya Pasha Ungu nih. Tapi seiring film berjalan, malah tokoh utamanya dua, si Yuda dan adiknya si Laras. Kita sering meninggalkan si Yuda dan malah ngikutin si Laras. Kita dipaksa ikutin Laras yang dihantuin terus-terusan, sementara Yuda yang punya konflik dendam utama malah kayak aman dari teror si setan. Yuda seringkali datang cuman nanya ada apa Laras? Masa tokoh utamanya malah nanya ada apa? Harusnya tokoh utama kan jembatan kita sebagai penonton untuk memahami masalah. Kok malah tokoh utamanya nanya ada apa? Film ini juga sering ngandalin audio yang jeder untuk membuat jump scare, padahal di layar kagak ada setannya. Overall, film ini kayak punya krisis. Mau jadi film setan atau mau jadi psychology thriller atau film gore. Zero Point berusaha nyampur itu semua tapi jadinya malah gaduh-gaduh. Final verdict. Kalau lu cari film horor yang jump scare-nya banyak dan visualnya sadis, ini oke. Aku aja suka. Tapi kalau lu cari penceritaan yang matang, film ini bakal terasa nanggung. Nilai gue 6,5/10. Worth it ditonton di bioskop bareng pacar. Kalau ada adegan gore, tinggal rangkur pacarmu. Hehe. Oke, kita sekarang masuk ke spoiler breakdown. Ini peringatan terakhirmu. Kalau kamu belum nonton tumbal proyek, matikan video ini. Tonton filmnya dulu, terus nanti kembali nonton video ini ya. Kita akan bahas bareng-bareng semua masalah naskah dan simbolisme yang digunakan Zero Point. Kita masuk spoiler breakdown di 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang buat yang udah nonton, mari kita bedah kenapa film ini sebenarnya berantakan secara logika. 1. POV yang menyesatkan. Kenapa kita cuma ikutin Laras? Karena film ini sebenarnya memisahkan dua genre. Laras di horor supranatural, Yuda di drama psikologis. Masalahnya, Yuda punya plot armor. Dia nggak dihantuin karena dia lagi disiapin buat jadi monster di akhir. Ini namanya lazy writing. Karakter utama aman cuman biar plot dendamnya bisa jalan. Zero Point itu seakan-akan pengen buat drama keluarga yang akhirnya Yuda mau balas dendam. Tapi terus sama produsernya disuruh nambahin jump scare sama setan-setanan. Akhirnya dibuatlah si Laras dan ibunya jadi bagian setan-setanan. Kerasukan lah, Laras ngelihat banyak pocong lah. Sementara si Yuda yang kebagian tugas investigasi kecelakaan bapaknya terus disiapkan supaya jadi psikopat di akhir cerita. 2. Inkonsistensi syarat tumbal. Ingat pas flashback, dukunya bilang syaratnya ketika pertama kali ngelakuin penumbalan 7 orang dewasa. Tapi tahun-tahun berikutnya kok malah jadi anak kecil dan jumlahnya banyak banget. Secara logika, bisnis proyek tumbal orang dewasa itu jauh lebih gampang ditutupin sebagai kecelakaan kerja. Apalagi karyawannya ribuan, hilang 7 mah nggak akan ada yang curiga. Kenapa malah pilih anak kecil yang bikin heboh satu warga? Ini cuma shock value demi emosi penonton, bukan logika cerita. Belum lagi ternyata di ending diganti jadi 7 orang dewasa lagi yang dieksekusi si Yuda. Lah kalau dari awal bisa 7 orang dewasa, kenapa harus diganti anak kecil? 3. Kekacauan di rusun. Efek Evil Dead. Ada adegan di rusun di mana penghuninya mendadak kerasukan dan bunuh-bunuhan. Kenapa ada yang dirasuki dan ada yang dibunuh? Ini kelihatan banget kayak chaos for the sake of chaos. Karena ritualnya gagal, energi jahat yang tadinya harus dikirim ke tumbal malah meledak ke orang-orang di rusun tanpa penjelasan koneksi yang jelas ke proyek. Apa hubungannya rusun sama proyek? Kenapa hanya orang-orang tertentu yang dirasukin terus ngebunuhin keluarga sendiri? Kenapa hanya ibu Yuda yang kerasukan? Kenapa Yuda atau Laras tidak dirasuki? Terus hantu yang ngerasukin ibunya itu siapa? Arwah bapaknya atau titisan Nyi Roro Kidul? Kalau bapaknya nggak masuk akal, kenapa ibunya dibuat mau loncat dari atap rusun? Kan kagak masuk akal. 4. Kematian ibu dan bapak yang gendeng.
Di akhir cerita, si ibu kerasukan lagi. Terus sebelum keluar dari rusun, si ibu bilang sama Laras, "Ojo wedi, ayo melu sama bapak." Jadi itu hantunya bapaknya yang ngerasukin. Lah kalau bapaknya yang ngerasukin, terus kenapa adegan berikutnya ada adegan ibunya tiduran di bawah eskavator untuk dibunuh si Yuda? Apa maksud bapaknya mau nyudahin ritual tumbal itu dengan ngorbani istrinya supaya sang penjaga laut bisa tenang? Tapi dengan begitu, bukannya hantu bapaknya itu malah gendeng. Dengan bunuh si ibunya, si Yuda malah jadi psikopat di akhir film. Dan tumbal-menumbal tetap ada di tahun berikutnya, malah sekarang yang jadi yang ngasih tumbal ya si Yuda. 5. Yuda, Joker versi proyek. In the end, gue malah lihat film ini jadi kayak origin film gimana seorang jadi psikopat. Ya ala-ala Joker gitu, dimana orang baik yang tersakiti akan jadi jahat. Yang bikin adegan eskavator ini genius sekaligus ngeri adalah simbolismenya. Eskavator itu simbol pembangunan, simbol kemajuan, tapi di film ini fungsinya dibalik jadi mesin pembunuh. Pas Yuda pakai alat itu buat ngehancurin kepala para pejabat proyek, itu adalah poetic justice. Dia nggak cuman bunuh mereka, dia pakai alat yang sama yang ngebunuh bapaknya. Dan pas dia duduk di kursi operator, itu simbol kalau dia udah naik kasta. Dia bukan lagi korban sistem, dia sekarang adalah operator yang ngendaliin sistem tumbal itu sendiri. He is the new master of the project. Seperti yang ditunjukin di ending, dimana Yuda sekarang jadi bos baru yang jalanin proyek jembatan itu, dia nari-nari diiringi musik creepy. Ya, ibarat Zero Point mau nunjukin kalau Yuda udah jadi psikopat. Kesimpulannya, Tumbal Proyek itu film yang korban ambisi. Pengen jadi horor setan, tapi pengen jadi film psikopat juga. Sayangnya, dua-duanya nggak ketemu di tengah. Tapi, arc Yuda jadi bos psikopat itu memorable banget. Gimana menurut kalian? Apa Yuda pahlawan yang terpaksa jadi jahat? Atau emang dia udah setan dari awal? Tulis di kolom komentar, kita debat di sana. Dan jangan lupa like and share video ini. Subscribe juga biar gak ketinggalan update bahasan film kita lainnya. Gue Miss Movie, cabut dulu and see you in the next video. Bye-bye!